Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. iya selamat bergabung untuk semua peserta sesi BC6. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kelompok kami akan berbagi mengenai adiksi apa dan bagaimana. Nah, adiksi ini akan disampaikan oleh Ibu Marini dan akan dimoderatori oleh Ibu Rina. Sebelum dimulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan langsung bacakan bagaimana CV-nya Bu Rina dan Ibu Marini. Nama moderator kita sore hari ini adalah Susanti Hafiz. Tempat tanggal lahirnya Jakarta 20 Mei 1975. Alamatnya ternyata tetangga saya ya, di Gaha Harapan Blok A12 nomor 8 Mustika Jaya Kota Bekasi. Nah, pekerjaan beliau adalah Wakahubin SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Seperti itu. Dan untuk pemateri kita adalah Ibu Marini. Nama lengkapnya Ibu Marini saja. Nggak pakai Dan saja, Bu, pendidikannya maaf. S1 Psikologi. Oh, Marini mungkin kan seharusnya ya Bu ya. Tapi ditulisnya Marini saja di sini. Kemudian jabatannya Guru Bimbingan dan Konseling di instansinya SMK Bakti Kartini Kota Bekasi dan domisilinya Bekasi Timur. Ya, baik. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan acara ini kepada moderator. Silakan Ibu Rina. Terima kasih Ibu Isni Desinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ayung, Ibu Desi, Bapak Ikma yang sudah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, juga waktu yang senggang untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya kelak hingga akhir zaman. Untuk kesempatan kali ini, Ibu Marini akan mengetengahkan tema tentang adiksi apa dan bagaimana. Karena belakangan ini kata kecanduan atau adiksi semakin populer, berasal dari bahasa Inggris yaitu addict. Ada yang disebut sebagai drug addict, game addict, internet addict, bahkan sampai shopping addict. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan addict atau adiksi dalam bahasa Indonesia ini? Nah, untuk dapat mengetahui apa dan bagaimana adiksi, kali ini Ibu Marini akan memberikan paparan seperti apa dan bagaimana adiksi tersebut. Mari kita sama-sama simak. Silahkan Ibu Marini. Baik, terima kasih Ibu Isni dan Ibu Rina. Selamat datang teman-teman. Mohon maaf kalau agak noise ya, soalnya saya memang terkondisi di sini, tidak bisa pindah laptopnya, jadi ada suara-suara. Ini biodata saya, tadi sudah dibacakan oleh Ibu Isni. Kita akan bahas mengenai adiksi. Sebentar. Adiksi apa dan bagaimana? Tema ini saya ambil karena saya juga berkontribusi di bidang adiksi. Saya juga melakukan konseling terhadap teman-teman yang kecanduan. Saat ini saya sedang menjadi tim di lapas Pondok Bambu untuk pecandu-pecandu wanita di sana. Nah, saya mau tanya nih sama ibu bapak, pernah nggak ibu bapak ini melakukan sesuatu yang buruk, ibu bapak menyadarinya, tapi ibu bapak tetap melakukannya? Saya Bu, Boleh? hobi ngopi. Iya, boleh. Ada yang lain? Udah tahu kopi. Udah tahu masih Ayo melakukan silakan ya? Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, silakan. Pak Ayung, apa tuh yang sesuatu yang buruk tapi tetap terus dilakukan? Main handphone, Bu Bu. Desi, Nah, Bu Desi Main main handphone, handphone. Bu. handphone edik. Bu Desi bikin konten malahan ya, nyanyi Aisyah ya. Main handphone, Bu, kali ya, Bu ya? Ya, boleh.
lanjutkan dulu ya. Ini buruknya acuannya apa nih, Bu? Nah, saya akan kasih contoh. Contohnya gini, Bapak Ibu udah tahu nih, udah larut malam, waktunya tidur, tapi masih memutuskan untuk nongkrong-nongkrong sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, tapi sekarang udah enggak mungkin ya, karena ini ya PSBB. Kemudian bercengkrama di media sosial, main handphone, dalam bentuk main game atau mungkin searching konten-konten apa, saya juga kurang paham ya, masing-masing pribadi gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa disebut sebagai adiksi. Adiksi itu atau kecanduan adalah orang yang kehilangan kendali atas dirinya. Jadi, kendali atas dirinya itu udah diambil alih oleh adiksi, apapun itu. Baik handphone, baik shopping, baik ngobrol dengan teman-teman, baik makanan dan minuman, dan juga narkotika. Kalau saya sih cenderung di sini kepada nanti pembahasannya narkotika ya Ibu Bapak ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, definisi adiksi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat. Zatnya itu tadi bisa macam-macam, bisa handphone, bisa makanan, minuman, obat-obatan terlarang dan sebagainya. Nah, menurut American Psychiatry Association pada tahun 2017 mendefinisikan adiksi adalah kondisi yang kompleks, suatu penyakit otak yang dimanifestasikan oleh penggunaan zat secara kompulsif meski dengan konsekuensi yang merugikan. Jadi kita udah tahu konsekuensinya merugikan kita, seperti Bu Rina tadi ya Bu ya, minum kopi udah tahu nih Ya. Mungkin lambung atau ada yang Ya. bilang sih nggak bisa tidur atau gimana, tapi Ya, tetap betul. tetap dilakukan, terus continue, kayaknya ngangenin kalau nggak minum kopi gitu. Iya, Bener ya, betul, Bu Bu. ya? Nah, Mulutnya asem, Bu. Kalau nggak ngopi. kalau kurang ngopi gitu. Nah, dengan kata lain, adiksi ini adalah suatu perilaku ketergantungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa mampu dikurangi atau dihentikan. Sebenarnya tidak benar-benar tidak mampu dikurangi atau dihentikan, bisa, tapi memang sangat luar biasa. Suaranya hilang-hilang, Bu. Ya, halo? Suaranya hilang-hilang. Ini masih hilang atau kedengeran nggak Bu? Ya, udah kedengeran. Kedengeran, oke, baik. Nah, karakteristik adiksi, ternyata adiksi itu mempunyai karakteristik. Di sini saya akan sampaikan dari Roger dan Macmillan tahun 91 mengatakan bahwa adiksi itu dapat digolongkan sebagai suatu penyakit yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu, dia merupakan penyakit primer. Kemudian seringkali tidak diperlukan suatu kondisi awal khusus untuk dapat menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna atau menjadi adiksi tersebut. Nah, penyakit adiksi ini merupakan kondisi yang berulang kali kambuh dan terus-menerus menghinggapi penyalahguna, terutama narkotika seumur hidupnya. Ini adalah contoh penggunaannya, bisa berakibat seperti itu. Nah, dia juga mempunyai karakteristik akan menjadi kronis. Kondisi fisik dan psikologis penderita itu semakin lama akan mengarah pada keadaan yang memburuk, baik secara medis, psikologis maupun sosial yang serius. Bisa juga komplikasi antara ketiganya. Dan berakibat fatal bila tidak ditolong, akan mengakibatkan kematian. Secara singkat, karakteristik adiksi ini dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, sulit terdeteksi karena tidak ada yang spesifik. Kemudian progresif, ada peningkatan. Kalau kecanduan itu pasti ada penyesuaian, terutama di narkotika ini penyesuaian dosis penggunaan obat-obatan itu sendiri. Kronis, berakibat fatal memang bila tidak dapat dihentikan, dan ini memang butuh bantuan yang sangat luar biasa benar-benar. Kemudian berdampak fatal, bisa berakibat juga pada kematian. Di sini ada bagan, ada yang sifatnya sebagai penyakit, di mana adiksi ini menjadi masalah, dan ada yang
sebagai gejala penyakit di mana masalah justru akan menyebabkan adiksi. Saya mau tanya dulu, menurut Bapak Ibu dari kedua bagian ini kira-kira mana yang benar? Ayo silakan Bapak Ibu. Masalah dulu baru adiksi, Bu. Baik, masalah dulu baru adiksi. Ibu Desi ya kalau nggak salah ya. Bu, ya. Oke, Apa selanjutnya kedua-duanya benar ya Bu? Dari adiksi juga bisa menjadikan dia masalah. Ibu Rina dua-duanya. Kemudian siapa lagi nih? Ayo Pak Ayung Pak responnya. Pak Ikma nih, Tuh, dari Pak dua-duanya Ikma. kayaknya bisa. Dari Pak Ikma juga dua-duanya bisa. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Keduanya itu memang benar bisa karena keduanya memiliki karakteristik yang sama dan jika digabungkan akan membentuk lingkaran adiksi atau circle of addiction. Nah, apa sih lingkaran adiksi itu? Jadi sebagai contoh nih, ketika ada suatu masalah baik biologi, psikologi maupun sosial, ada pribadi-pribadi yang cenderung menggunakan obat-obatan sebagai solusinya. Tapi tanpa disadari, apa yang dia lakukan itu bisa menimbulkan masalah baru karena kecanduannya itu. Nah, dari masalah baru ini dia justru tidak bisa keluar dari masalahnya, malah bertambah dosisnya untuk lebih bisa mengontrol dosis yang lama. Dari sini secara otomatis menggunakan obat-obat terlarang dalam jangka waktu yang lama itu akan mengakibatkan juga gangguan pada biologinya di otak tadi, psikologinya juga akan terpengaruh, sosialnya juga pasti akan terpengaruh. Atau pertama kali dia pakai obat-obatan nih, jadi sebagai coba-coba, bisa jadi kalau nggak cocok dia langsung ada yang memang langsung terkena halusinasi. Atau bisa jadi ada yang pakai obat-obatan tapi kalau bahasa premannya itu jorok ya. Joroknya itu dalam arti gini, makainya itu asal-asalan. Pernah kita dengar ya Bu, ada, ya Allah, maaf ya saya sampaikan ini, ada yang menggunakan pembalut ya kan untuk adiksi. Kemudian ada lagi yang pakai obat-obatan apa namanya tuh antimo, dicampur mungkin dengan kopi dan sebagainya, tanpa dia sadari apakah kopi dan antimo itu akan ketemu atau enggak. Kalau dipikir ya, antimo itu sifatnya menenangkan, kalau kopi sifatnya justru membangkitkan gairah istilahnya kan, itu kan bentrok kan. Nah, mau nggak mau dia pasti akan ada masalah. Saya pernah nemuin kasus seperti itu, masih muda sudah stroke karena apa? Penggunaan yang jorok. Nah, dari situ dia malah menggunakan obat-obatan tanpa terkontrol lagi, dia mau penyakitnya sembuh, yang ada masalahnya tambah lagi, begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan lingkaran adiksi. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, faktor penyebab adiksi ini macam-macam. Yang pertama itu adalah faktor predisposisi. Salah satu contohnya gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini bisa jadi gangguan kepribadian kecemasan. Ketika kita datang ke dokter psikiater, kita keluhkan penyakit kecemasan kita akan dikasih obat depresan. Ya, misalnya kita cemas nih, nggak bisa tidur nih Pak, sampai nggak bisa tidur kita dikasih obat tidur. Ya, nah itu bisa juga akan menyebabkan kita adiksi. Obatnya legal, dosisnya legal, tapi karena kita nakal, karena kita merasa enjoy dengan dosis obat itu, kita minum tanpa kontrol. Kayaknya enak nih, tidur aja lah, nggak usah bangun-bangun dan sebagainya. Nah, kepribadian lemah itu yang iya aja, dia nggak berani ngomong enggak nih sama teman-temannya, terutama sih anak-anak remaja ya yang masih kurang kontrol gitu kan. Nggak mau disuruh temennya cobain ini, oke aja gitu. Kemudian dorongan ingin tahu yang kuat. Kadang orang tuh rasa ingin tahunya tinggi, udah tahu oh ini mengakibatkan ini, tapi dia nggak akan puas hanya dengan mendapatkan jawaban itu, jadi dia harus tetap mencoba. Nah, di sini kemudian ada faktor pemuda. Nah, faktor pemuda misalnya kita punya kenalan, punya orang-orang yang berhubungan dengan
penyalahgunaan narkotika ini atau juga pengedar gelap narkotika. Judulnya aja sih ya Bu ya, pengedar gelap narkotika, tapi orang-orangnya itu nyata gitu. Baik, selanjutnya adalah faktor penguat. Misalnya lingkungan keluarga yang pasti permisif itu bisa menyebabkan juga tidak ada kontrol, semuanya boleh ya kan. Oh anak ini nggak apa-apa ya kan, itu bisa menjadi salah satu penyebab. Dan satu lagi faktor keturunan. Mungkin faktor keempat ini akan sangat mengejutkan. Kok bisa faktor keturunan? Kok bisa seorang bayi itu menjadi adiksi, udah menjadi pecandu? Ada dalam darahnya itu adalah zat-zat, misalnya zat-zat adiktif gitu. Bisa dari orang tua yang keduanya adalah pengguna, penyalahguna, pemakai berat, itu bisa pada saat kehamilan bisa menurunkan ke keturunannya. Baik, selanjutnya, nah proses terjadinya adiksi ini diawali dari coba-coba, rekreasi. Nah coba-coba itu bisa dikasih teman, ditawarin teman dan dia tidak bisa nolak, bisa juga dia rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian akan beralih pada saat-saat tertentu, cuman pada saat kumpul aja dia pakai obat-obatan tersebut, narkotika tersebut, tapi ketika tidak kumpul tidak, tapi kalau kumpul pasti pakai. Nah rutin setiap hari, digunakan setiap hari, paling enggak minimal dia ada 1 kali pemakaian dalam setiap harinya, dan itu rutin, mau dengan teman-teman, baik dalam keadaan sendiri. Dan akhirnya dia akan menjadi adiksi yang dalam otaknya tuh hanya ada bagaimana saya bisa pakai, wah reaksinya sudah habis nih, saya harus pakai lagi. Jadi tidak ada kepikiran lagi untuk melakukan aktivitas lain selain menggunakan obat-obatan. Nah, bagaimana mencegah adiksi? Yang pertama itu dengan cara menjalankan hidup yang benar, right living. Nah, pemahaman hidup yang baik dan benar itu adalah hidup yang memiliki nilai-nilai dan sikap yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau kita udah tahu itu salah, ya jangan lakukan. Nah, ini memang agak susah sih ya kalau untuk kita ini kan sama remaja istilahnya kan, karena ya itu mereka rasa ingin tahunya tinggi, coba-cobanya tinggi, mau apa namanya, mau lari dari nasihat orang tua, istilahnya dia mau, saya udah besar nih, menunjukkan otoritasnya sebagai orang yang sudah mampu melakukan. Nah, nilai-nilai dan norma-norma itu harus diinternalisasi menjadi bagian dari diri kita sendiri. Jadi nggak cuman kita tahu itu benar itu salah, tapi harus juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu diingat di sini bahwa adiksi itu bukan hanya penggunaan obat-obatan, apapun itu bisa, cuman memang saya fokus ke obat-obatan. Kemudian adiksi itu bukan suatu proses yang terjadi secara tiba-tiba, tapi butuh proses. Untuk menjadi seorang pecandu itu butuh proses. Dari yang tadi coba-coba, situasional ya kan, kemudian rutinitas, baru bisa menjadi adiksi. Nah, tidak ada jawaban pasti kenapa orang menjadi pecandu. Banyak jawaban ya kan, namun untuk mengetahui proses terjadinya adiksi dan menjalani hidup yang bernilai adalah cara yang terbaik untuk mencegahnya. Oke, demikian yang dapat saya sharing hari ini. Selanjutnya terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Rina. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang telah disampaikan oleh Ibu Marini. Materinya sangat bagus ya Bu, karena memang Ibu berkecimpung di bimbingan konseling, sangat kompeten gitu menerangkan tentang adiksi ini. Saya pun jadi ada ilmu baru ini. Silakan Bapak Ayung, Ibu Desirina. Isu lama Ibu, barangkali ada isu lama tapi memang tidak pernah berhenti, karena yaitu tadi dia tetap ada di antara kita gitu. Iya, mungkin kalau adiksi pada zaman dahulu tuh orang mengenalnya hanya ketergantungan obat-obatan terlarang atau minuman ya Bu ya. Benar. Tapi kalau zaman sekarang sudah bergeser, ada HP, mungkin ada internet dan sebagainya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ayung melalui chat. Berapa lama bisa dikatakan seseorang itu terkena adiksi? Mungkin maksudnya setelah kurun waktu berapa lama gitu Bu? Baik.
Misalnya kita terus-menerus melakukan hal tersebut, lama-lama menjadi kecanduan, itu ada tempo waktunya gitu. Iya. Baik, Bapak, itu waktunya antar pribadi itu berbeda. Karena apa? Yaitu tadi karena penggunaan dosisnya dia, karena kebutuhannya dia. Kalau memang dia dalam waktu dekat terus menggunakan, dari yang coba-coba dia asik santai, kayaknya enak, kemudian dengan dosis misalnya tadinya 1 pil, ini kok 1 pil sudah tidak kena ya dengan sensasi dia pertama kali pakai, dia akan pakai lagi. Dia akan pakai lagi dan terus meningkatkan. Itu waktunya akan bervariasi bagi masing-masing individu. Begitu Pak Ayung. Putus-putus suaranya Bu. Iya, putus-putus Bu. Putus ya. Sebentar. Halo, tes. Ya. Berbeda pada setiap Ayung individu. Berbeda pada setiap individu, Ibu, tergantung dari memang penggunaan dia sendiri. Ada yang dari coba-coba dia tidak menemukan sensasi yang dia dapat, dia bisa langsung berhenti. Karena dia tidak dapat sensasi yang dia inginkan. Tapi kalau sekali pakai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya kan, itu dia akan pakai lagi. Nah, kalau pakaian pada saat pakai pertama dia hanya minum misalnya 1 pil, ya kan, dia di pemakaian selanjutnya dia coba nih 1 pil, tapi kan lama-lama seperti kita minum obat biasa pun terkadang kan itu nggak mempan lagi ya. Untuk obat flu misalnya kan, dengan merek yang sama, dengan jangka waktu yang panjang, otomatis obatnya tidak akan berfungsi lagi kan untuk flu kita gitu kan. Dia akan tambah dosisnya, dia akan tambah sampai akhirnya yaitu yang ada di pikiran dia hanya bagaimana sih saya maunya minum obat, saya maunya santai gitu. Seperti itu Bapak. Berarti berhubungan dengan mindset ini Bu ya. Benar. Jadi kalau seseorang sudah merasakan rasa enak, nyaman gitu ya, jadi akan diteruskan sehingga menjadi edik itu Bu ya. Benar sekali. Berarti kalau berapa lamanya tergantung dari pribadi masing-masing ya. Benar sekali. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Desirina atau mungkin dari host kita juga nggak apa-apa. Iya, ini ada. Waktu masih panjang ini. Boleh Boleh Bu, tanya. Bu Rina. Ada dari Pak Ikma ya di chat. Peran hormonal signifikan terhadap adiksi. Nah itu ya. Di dalam otak kita itu ada endorfin ya Pak ya. Endorfin itu sebagai pemicu hormon bahagia. Dan kecenderungan orang menggunakan adiksi itu mencari bahagia. Nah, ketika itu harusnya itu kan bisa on off ya. On off. Jadi dia tahu kapan bahagia, dia tahu kapan memang harus sedih gitu. Kalau sudah menggunakan adiksi, dia tidak terkontrol. Jadi memang di sini bukan peran hormonalnya, justru dia akan mempengaruhi kerja hormonal itu Pak, terutama endorfin itu. Begitu. Bagaimana Pak Ikma? Nah ini dari Ibu Isni juga bertanya Bu melalui chat, kalau kecanduan game bagaimana Bu? Tahun lalu RSJ KBB kebanjiran pasien kecanduan game. Iya, kecanduan game ya juga tidak dapat terkontrol ya. Banyak saya tonton tuh anak-anak kecanduan game sampai pingsan, bahkan ada yang meninggal. Itu kebanyakan memang saya lihat di luar negeri. Ada yang sampai memang dia marah-marah, ya kan, marah-marah. Iya, bersifat agresif gitu Bu. Sesuai dengan gamenya, karena Iya. mereka banyakan pakai yaitu PUBG ya, PUBG, Mobile Iya, Legends betul. yang memang berantem gitu. Iya. Ada yang memang dia marah sama orang tuanya dan sebagainya. Yaitu karena sesuatu yang kita nikmati yang membuat kita bahagia, ya kan, udah dikontrol. Jadi endorfin kita udah dikontrol. Oh, oleh itu tadi game. Kalau kurang itu memang kurang gitu. Itu bisa juga adiksi. Jadi justru endorfin kita dikontrol sama luar. Harusnya kan endorfin ini yang bisa mengontrol kan kapan kita bahagia, kapan kita sedih, Ya. kan seperti itu. Gitu. Suaranya putus-putus lagi Bu. Hah? Waduh. Masih ya? Jadi tadi hormon endorfin tidak terkendali karena adiksi tersebut gitu ya Bu ya? Betul. Yang seharusnya mengendalikan malah justru tidak terkendali. Justru tidak terkendali. Gitu ya. Justru dikendalikan. Ini dari Ibu Desirina, untuk mengetahui anak balita itu kecanduan seperti apa kira-kira kita mengetahui edik kecanduan HP pada balita Bu. Oke.
Oke. Saya juga sama nih punya balita main HP terus. Nah, Bagaimana itu kita mengetahui ciri-cirinya gitu? dia nggak bisa lepas dari handphonenya. Dia nggak bisa lepas Tadi dari sifat handphone. agresif itu juga muncul di diri anak-anak, Bu. Pasti. Marah kalau HP diambil gitu ya. Betul, dia akan marah gitu. Jadi memang kalau di sini harus ada pengalihan, kegiatan pengalihan yang buat dia lupa. Dan memang sih sebenarnya kalau untuk balita, saya mohon maaf ya, mungkin saya akan salah berkata atau mungkin salah gitu kan ya. Yang salah memang adalah orang tuanya yang menggampangkan. Anaknya minta apa, biar dia gampang kerja, biar apa, kasih aja handphone, dikasih aja tuh apa gitu kan ya. Itu memang kontrolnya harusnya dari orang tua. Kalau untuk balita ya, karena kan balita nggak mungkin ngambil handphone sendiri, nggak mungkin dia akan kenal handphone sendiri kalau tidak dikenalkan. Iya, kalau tidak disodorkan. Iya, betul. Jadi memang awalnya memang harus ada kontrol dari orang tua dulu. Bagaimana orang tua bisa disiplin dalam penggunaan gadgetnya. Tapi baiknya dalam sehari berapa tuh, Bu? Berapa jam anak-anak boleh pakai HP? Setahu untuk saya balita? 30 menit ya, Bu ya. Setahu saya Itu sudah maksimal ya. Karena memang kan ada radiasi di dalam handphone juga berpengaruh sama otak, ya kan. Kemudian coba Ibu perhatikan, kalau anak-anak yang biasa menggunakan gadget, dia akan malas untuk bergerak, ya kan. Nah itu bisa menyebabkan juga obesitas. Ada yang sambil nonton sambil makan, itu kan bisa menyebabkan obesitas, nggak ada energi yang keluar. Gitu. Oh gitu ya, baik Bu. Kemudian Bu, saya juga ikut bertanya nih Bu. Boleh. Apakah ada edik yang positif, itu ada nggak Bu? Edik yang positif. Selama ini kan kelihatannya edik itu selalu negatif ya. Edik yang positif membaca ya Bu. Membaca buku itu positif banget ya buat saya sih ya, karena membaca itu adalah jendela dunia gitu. Itu sih. Kalau bacanya pakai HP berarti nggak bagus juga ya. Kurang juga karena ini radiasi. Ada pertanyaan dari Ibu. Ya, Ibu Isni juga bertanya, Bu, pada usia berapa idealnya balita kita berikan gadget supaya tidak sampai terjadi edik pada usia berapa? Oke, memang saya tidak spesialisasi dalam gadget handphone, terutama usia balita ya Bu ya, tapi akan saya coba dari beberapa sharing teman-teman gitu kan. Yang pasti mereka sudah kenal baik dan salah. Karena dalam handphone juga kan ada berbagai macam konten ya. Ya betul. Betul kan. Nah kalau misalnya anak balita yang belum paham benar dan salah, dia disajikan apapun itu dia tidak akan komentar. Tapi kalau seorang anak sudah mampu ya kan untuk mengetahui benar dan salah, dia ketika ada konten yang aneh-aneh dia pasti akan bilang, Bunda ini apa? Dia akan merasa aneh lah istilahnya kan seperti itu, atau ya heran lah gitu, atau kaget gitu. Kok Bunda ini handphoneku ada keluar ini gitu kan. Seperti itu. Seperti itu, mudah-mudahan memuaskan ya Bu. Kalau enggak kayaknya kita perlu cari nih teman-teman yang kompeten banget nih di bidang balita terutama ya gitu, sama kecanduan handphonenya. Waktu masih ada 30 menit lagi Bu, mau kita lanjutkan barangkali teman-teman ada yang masih mau bertanya. Boleh nih Pak. Tadi Ibu bilang kalau edik itu kan yang positif membaca gitu Bu ya. Kalau ibu-ibu kan cenderung shopping tadi kan juga termasuk adiksi tuh Bu. Iya. Itu bagaimana cara menghentikannya Bu? Bisa Bu, shopping menjadikan walaupun adiksi dia jadikan positif. Kita inilah PO. Teman saya ada yang gitu Bu, dia tuh ya benar Bu, ini tidak ngomong-ngomong ya, maksudnya tidak ini. Ada memang ketika stres perempuan itu pengennya belanja ya, shopping ya. Betul. Itu mungkin ada hormonnya Bu ya? Iya, memang mungkin saya nggak ngerti bagaimana ininya karena saya tidak seperti itu juga gitu. Tapi memang saya akui terkadang rindu untuk shopping istilahnya gitu, walaupun tidak tiap hari. Tapi ada yang ketika stres memang dia harus shopping. Caranya apa? Shoppingnya itu dijadikan ke hal yang positif. Ada teman saya yang dia akan post, saya akan shopping ke sini. Ada yang mau namanya apa sih? Pokoknya dia pesan gitu kan, lihat status saya ya, nanti tinggal komen aja apa yang mau dipesan, seperti itu. Jadi dia jualan Bu, shopping itu memang melampiaskan itu, tapi jualan. Terkadang memang dia nggak perlu ambil untung yang banyak-banyak karena tujuan dia memuaskan diri dia untuk shopping. Itu bisa jadi hal positif gitu. Tapi kan ketika negatif ya dia belanja tanpa kontrol dan tidak bermanfaat, itu kan menjadi negatif ya Bu ya. Iya.
Bisa juga Kalau sekarang sudah bergeser Bu. bergeser gimana Bu? Shoppingnya sekarang lewat marketplace. Tapi masih banyak kok Bu teman-teman yang mempercaya itu ya. Maksudnya teman-teman ketika berangkat shopping saya di sini nih gitu. Oh itu berapa karena saya ada mengikuti seorang teman yang memang dia hobi banget ke mall gitu kan. Banyak yang pesan, saya juga kaget lumayan banyak juga walaupun sudah banyak ini online gitu kan ya, mungkin lebih bisa dipercaya kali ya Bu, barangnya pun lebih jelas kelihatan gitu. Nah seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ikma. Mungkin bisa kita identifikasi adiksi yang kerap ditemui secara sadar ataupun tidak sadar dalam keseharian lingkungan kita. Jadi mungkin gini Bu, kita tidak menyadari bahwa kita ternyata sudah mengalami ketergantungan. Kira-kira seperti apa tuh Bu mengidentifikasinya? Ya itu tadi contohnya handphone, penggunaan handphone yang sudah tidak terkontrol ya kan. Minum kopi yang kita tahu itu sebenarnya belum tentu juga untuk untuk ini ya, katanya biar bisa melek gitu ya, karena di beberapa orang juga nggak ngaruh gitu, yang ada kita sakit lambung ya. Sama Pak, Putus suaranya Bu. Kenapa? Putus suaranya. Suaranya putus-putus ya. Aduh. Identifikasinya sama. Saya satu belum dijawab gitu Ya, Bu. Sebelum Pak Ikma saya nanya. Iya sebentar ya Pak. Jadi identifikasinya sama Pak. Memang kalau kita udah nggak bisa kontrol sama hal-hal itu apapun itu, yaitu kita sudah adiksi. Kalau kita nggak bisa ngerem sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Ya, kalau misalnya masih handphone, bisa lah sama istrinya, ini tolong simpenin atau apa, atau kalau memang ini matikan dan sebagainya. Ini ada Pak Ayung juga Bu tadi bertanya. Adiksi berlawanan dengan fobia. Iya, fobia. Bagaimana itu? Fobia itu ketakutan. Kalau berlawanan sih secara sifat mungkin iya ya. Kalau adiksi malah mau, kalau fobia malah menjauhkan. Tapi beberapa kasus fobia itu kan berdasarkan traumatik ya Pak ya. Jadi dia fobia. Jadi nggak karena kita ngelihat apa kita langsung fobia, tidak gitu. Jadi biasanya kalau fobia itu berdasarkan traumatik. Misalnya kita pernah digigit ular, jadi setiap kita ketemu ular kita akan takut duluan, atau mendengar kata ular udah takut duluan gitu. Efek traumatis gitu Bu Iya. ya. Selamat datang ini kepada Bapak Ari Diaksa. Silahkan Pak, mungkin ada yang mau bertanya. Ini materi kita adalah tentang adiksi. Bapak Ibu silahkan diisi presensinya. Kecanduan kerja tuh kata Pak Ikma gimana Iya. itu? Kecanduan kerja juga. Nah, yaitu Iya. workaholic ya bahasa. Workaholic. Nah, itu Workaholic itu benar. kan bisa positif bisa negatif ya. Tapi gini loh, ketika kita kecanduan kerja ada berapa banyak sih yang kita lupakan misalnya, ya kan? Keluarga, hubungan dengan keluarga seperti apa? Kalau memang hubungannya sudah tidak harmonis, ya berarti itu akan menjadi masalah. Seperti itu. Kecanduan kerja tapi dia malah berprestasi, sama keluarga tidak masalah, ya itu bukan suatu adiksi yang membahayakan. Seperti itu. Gimana Pak Ikma? Kayaknya Pak Ikma ini kecanduan kerja nih ya. Ya berarti adiksi itu tidak selalu negatif dong Ya Bu. benar. Seperti tadi kan, tadi Bu Rina bertanya, ada nggak adiksi yang positif? Ada. Buat saya adiksi dalam membaca buku adalah sesuatu hal yang positif. Mungkin nggak Bu sesuatu yang edik itu kita jadikan sebagai sumber penghasilan? Itu tadi shopping Misalkan edik. dia shopping edik ya. Bisa. Shopping edik bisa. Atau dia kecanduan make up akhirnya menjadi mua gitu. Bisa seperti itu. Tapi banyak juga sebenarnya yang positif ya. Iya. Makanya tadi di awal saya sudah Selamat sampaikan. datang, ini Ibu Nurul Hidayati sudah bergabung bersama kami. Selamat datang Ibu. Materi kita tentang adiksi. Ibu Nurul mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, habis masak baru gabung. Tidak apa-apa, bagi-bagi ke sini aromanya. Kecanduan masak ini, aduh. Nah, tuh. Positif berarti Bu ya. Positif itu kecanduannya, apalagi kalau dibagi-bagi tetangga. Arti sebenarnya itu adiksi itu untuk apa sih, kecanduannya di mana gitu? Oke. Apa untuk
Silakan di slide-nya tadi dibuka lagi, Saya Bu. buka ya Mungkin Bu Nurul. slide-nya. Ya, tentang pengertian adiksi. Adiksi itu memang untuk semua hal, tapi memang saya mengarahkan untuk sebentar, salah nih. Sebenarnya mengarahkan untuk ke narkotika karena memang ini akan menjadi rangkaian materi saya untuk selanjutnya. Jadi ini dia Bu Nurul, definisi adiksi ini. Nah, kalau kita pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia, adiksi itu adalah kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat, suatu benda. Kemudian ada lagi dari American Psychiatric Association juga, adiksi adalah kondisi yang kompleks. Dia adalah penyakit otak yang dimanifestasikan oleh penggunaan zat, ini cenderung kepada penggunaan zat-zat terlarang secara terus-menerus, walaupun kita paham konsekuensinya itu akan merugikan. Gitu. Jadi kalau secara garis besar sih, adiksi itu perilaku ketergantungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan nggak mampu kita kurangi atau dihentikan. Tapi sebenarnya bukan benar-benar nggak mampu, bisa kita kontrol kalau kita dengan sekuat tenaga, jujur saja ya, atau dengan bantuan itu boleh ahli boleh tidak, sesuai dengan apa sih kita kecanduannya, seperti itu. Bagaimana Ibu Nurul? Iya. Berarti lebih cenderung untuk yang obat-obatan, orang yang kecanduan ya itu ya. Kalau saya memang jalannya saya ke situ karena akan berhubungan sama materi saya untuk besok. Tapi itu kembali lagi, bukan hanya masalah obat-obatan. Cuman mungkin kalau pembahasan tadi mengenai kecanduan handphone ya kan, kecanduan belanja, kecanduan kerja, itu memang hanya berdasarkan pengalaman dan sharing teman-teman, nggak saya dalami. Semoga membantu ya Bu Nurul ya. Jadi kalau kecanduan terhadap zat itu sudah pasti edik ya Bu ya. Iya. Tapi kalau zaman sekarang adiksi itu berkembang sangat luas. Perilaku dari anak-anak sekarang saja, ada yang edik terhadap lem ibon, ada yang edik terhadap wangi dari bensin, kayak gitu juga termasuk adiksi Bu ya. Termasuk adiksi, dan itu akan masuk materi saya besok tuh Bu. Gitu. Termasuk membuli teman-temannya sendiri, itu juga termasuk kecanduan atau perilaku mental yang itu Bu, yang melenceng gitu Bu. Itu perilaku Kan kadang-kadang ada melenceng. anak yang suka hobi membuli gitu. Itu perilaku melenceng ya Bu. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu membuli, membutuhkan perhatian. Dengan cara membuli dia bisa diperhatikan. Dia mencari sensasi. Dia tidak mampu berprestasi dengan cara yang lain, dia berprestasi dengan cara seperti itu. Silahkan Bu Nurul untuk mengisi presensi, sudah ada di chat Boleh di-share lagi mungkin presensinya. yang atas ya. Presensinya mungkin boleh Silakan Bu di-share Isni untuk kembali nge-share absensi kita. Bu Nurul, Pak Ari mungkin belum absen karena baru bergabung. Jadi Bu Nurul tadi sudah dijelaskan, adiksi adalah perilaku ketergantungan terhadap sesuatu berulang-ulang tanpa mampu dikurangi atau dihentikan. Kemudian di slide berikutnya saya baca tadi, jadi kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri gitu Bu ya. Benar, kita kehilangan Adiksi itu. kendali. Disinilah. Jadi intinya melemah segala sesuatu itu Bu, udah lemah imannya, sudah lemah pemikiran kita kalau sudah edik itu Bu ya. Betul, yang di dalam otaknya itu ya hanya hal-hal yang bikin edik. Betul. Jadi kalau bapak-bapak itu sudah pada kecanduan merokok itu kemungkinan bisa dihilangkan atau tidak Bu? Itu kan ediknya sudah mungkin bertahun-tahun. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri karena saking nyamannya gitu merokok atau gimana, itu gimana Bu? Nah itu tadi yang seperti saya bilang, memang di situ edik itu tidak mampu ya untuk dihilangkan. Sebenarnya bukan benar-benar tidak mampu, dia mampu asal ada tekad yang kuat. Cuman yang menjadi masalah terkadang itu mau atau tidak. Gitu.
Suaranya putus-putus, Bu. Halo, Ya, sudah? ya Bu, silahkan lanjut. Oke, sebenarnya bukan tidak mampu untuk dihilangkan ya Bu ya, tapi dia mau atau tidak Ya. dihilangkan. Oh, Karena dengan tekad yang jadi kuat, tekadnya Bu, iya, niat ya. dengan tekad yang kuat dia bisa, bukan nggak Ya. bisa, cuman ya kembali untuk pekerjaan apapun sebenarnya ya, bukan hanya di adiksi gitu kan. Seperti misalnya Ya, nih kayak betul. sekarang, Tapi memang dalam kayak sekarang aja dalam rokok itu memang ada ya Bu, zatnya ya ada Bu ya, zat yang nikotin. membuat orang-orang edik gitu ya. Iya, Nikotin. nikotinnya. Nikotinnya itu Termasuk sendiri. pada minuman keras gitu Bu Betul, ya. alkohol. Narkotika semua memang ada zat ediknya gitu ya. Benar sekali. Karena dengan itu Eh, mungkin ini dia dari punya Bu sensasi. Ini dari Bu Isni. Mhm. Saya pernah dengar seseorang kecanduan rokok karena ada fase oral yang terlewati saat tumbuh kembang anak. Bagaimana Bu? Benar tidak seperti itu? Kira-kira fase oral ini apa ya Bu? Sambil dijelaskan mungkin. Fase oral kan memang pada masa balita, saya lupa usianya berapa ya kan. Memang dia kan ada yang mengulum-ngulum tangan ya Bu ya. Mengulum-ngulum Ya. tangan, bermain dengan ya apapun, benda-benda apapun dimasukkan ke dalam ke dalam mulutnya gitu kan. Sebenarnya kan gini, kalau dipikir secara logika, buat saya sih itu hanya alasan aja. Kenapa alasan? Oral itu bisa dilakukan tidak hanya dengan merokok. Kita makan itu sudah merupakan suatu aktivitas oral, ya kan? Karena memang oral itu adalah kegiatan yang di mulut ya, gitu. Ya. Di mulut gitu. Ya itu ya mungkin memang karena dia dapat sensasinya di rokok aja. Oh, Ibu Ari. Oh, Bu Ari Diaksa. Maaf Bu Ari. Bu. Iya nggak apa-apa Bu Ari, baru selesai masak juga ya. Gitu. Jadi apa sih? Tentang fase oral tadi ya. Fase oral tadi dia mungkin menemukan sensasinya memang iya mungkin di rokok, tapi sebenarnya bukan menjadi alasannya untuk menjadikan itu adalah oh ini balas dendam saya terhadap fase oral saya yang terlewati. Padahal enggak ya Bu ya? Padahal tidak sama sekali. Itu ya menjadi alasan aja karena memang sudah menikmati nikotin yang ada di dalam rokok tersebut. Begitu. Silakan Ibu Ari barangkali ingin bertanya. Selamat datang Ibu Is Kusniar Hidayah. Materi kita kali ini adalah tentang adiksi, apa dan bagaimana. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini slide dari Ibu Marini memperlihatkan definisi dari adiksi. Bisa lewat chat juga untuk bertanya. Mengenai fase oral tadi Bu, saya baru dengar ini fase oral terlewati. Jadi segala sesuatu yang hubungannya dengan mulut, baik makan, minum, berbicara gitu adalah fase oral ya Bu? Ya, terutama kan kalau fase oral balita itu adalah masa menyusui ya Bu ya. Mungkin memang dia terputus masa susuannya, bisa jadi juga gitu. Tapi sebenarnya itu tadi kalau memang itu adalah bahasa saya sih balas dendamnya terhadap pemenuhan fase oral di masa kecil ya tidak tepat karena kita sudah bisa melewatinya kok gitu. Ada anak-anak juga ketika yang sudah dewasa sudah mengetahui baik buruk gitu ya Bu ya. Yang menggigit-gigit kuku juga itu kan bisa tuh karena memang fase oralnya tapi bisa dihentikan. Yang penting itu mau atau tidak, hanya itu saja. Untuk semua hal sih buat saya mau atau tidak, bukan masalah bisa atau tidak bisa. Iya. Jadi semua tergantung bagaimana niatnya gitu ya Bu ya. Kalau edik-edik negatif ini berarti apapun juga sama bisa dihentikan ya Bu. Bisa. Tapi tergantung bagaimana tekad. Benar sekali. Berhenti. Silakan barangkali teman-teman masih mau bertanya, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya Bu ya. Sampai 4:55 saja, mungkin banyak yang ingin mempersiapkan iftar untuk berbuka. Boleh. Ya. Silakan Ibu Is, Ibu Desirina, Pak Ayung, Bu Ari. Terima kasih loh sudah bergabung bersama kami di sini, Pak Hikmat. Terima kasih terus memantau kita ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang edik bisa dilanjutkan melalui chat boleh, langsung juga boleh. Boleh, nanti materi bisa saya share juga nanti di grup.
Oh iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah ini soalnya sangat bermanfaat banget untuk Baik. kita. Dan saya sih berharap bisa pada join juga untuk yang kedepannya nanti akan jelas di situ perbedaan antara adiksi yang dari zat Ya, adiktif dengan adiksi yang di luar zat tersebut. Kalau yang di luar zat kan jelas ya Bu ya, bahwa nggak melulu ya, adiksi itu negatif gitu. Tapi kalau adiksi di ya. apa namanya, di obat-obatan, di narkotika itu Hmm, sudah pasti negatif. Dan dia nih seperti yang dijelaskan ini sebenarnya lebih cocok ke, sebentar saya ini kan ya. Nah, yang di sini lebih cocok memang untuk penggunaan narkotika, obat-obatnya. Gitu. Memang dia nggak bisa mengurangi atau dihentikan tanpa usaha yang keras, tanpa bantuan yang memang serius. ya, Nah, minggu depan akan saya jelaskan kenapa sih bisa begitu. Kok kesannya pelin-pelan ya, nggak bisa dikurangi, tapi ternyata nggak seperti itu gitu kan ya Bu ya. Nah, itu akan saya bahas iya, insya Allah minggu depan. Gitu. iya, iya. Nah, kalau yang ini Bu, mereka-mereka yang sudah ketergantungan terhadap obat, itu kan secara fisik juga mereka kan hancur itu, Eh, baik ginjal, jantung, Benar, paru-paru dan sebagainya kan sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang benar. Seperti sudah, gambar ini ya Bu ya, ya. Ini merupakan salah ya. Nah, satu akibat. mungkin untuk apa namanya menghentikan mereka itu kan banyak juga yang dimasukkan ke pesantren, lalu di ruqyah dan sebagainya itu bagaimana Bu menurut Ibu secara pengetahuannya? Kalau menurut kami berbagai macam cara bisa, karena saya banyak teman-teman juga yang apa sih, masukin pesantren juga, diinikan secara spiritualnya. Ada yang sebenarnya secara tidak masuk akal ya Bu, nalar gitu kan ya, itu Mm-mm. dimasukkan ke dalam air apa ya, air panas mendidih, dimasak, Mm-mm. benar-benar dimasak gitu Bu gitu. Tapi saya nggak ngerti bagaimana prosesnya karena saya belum secara langsung, hanya mendengarkan Mm-mm. secara verbal dari pemilik apa sih namanya, rumah rehabilitasi narkotika dengan cara itu gitu kan. Tapi kalau saya secara ini menjalankannya yang secara umum adalah eh, apa namanya, mengeluarkan racun-racunnya. Ada yang dibantu dengan obat-obatan, yaitu dengan memasukkan vitamin-vitamin. Dan itu dikontrol juga, kita harus ke poli. Dalam hal ini berhubungan Mm-mm. dengan dokter. Kemudian baru direhabilitasi, kita doktrin kembali secara Mm-mm. sosial, kemampuan sosialnya, mindsetnya kita ubah di situ. Nah, itu disebut rehabilitasi sosial. Nah, saya menjalankan selama ini adalah rehabilitasi sosial. Begitu. Ini dari Bu Ari di sambil masak Bu sambil dengerin juga. Siap Bu Ari. Saya sudah selesai tadi. Tapi sekarang lebih banyak Bu Bu Isni, Ya. tapi sekarang lebih banyak itu istilah adiksi itu digunakan oleh ini ya, apa yang diambil negatifnya seperti di BNN atau di kepolisian itu Iya benar kan Pak. sering kita dengar itu misalkan ya apa namanya bahan-bahan adiksi lah, apa adiktif lainnya gitu kan, jadi bukan narkoba dan adiktif, jadi memang sudah konotasinya negatif gitu. Benar sekali Bapak. Jika memang itu dirangkaikan dengan penggunaan narkotika. Gitu. Kan BNN, kepolisian memang fokus kepada narkotika. Mereka tidak membahas adiksi secara game atau handphone. Yang untuk handphone biasanya mereka para praktisi di bidang perkembangan, ya, di bidang anak-anak gitu. Nah, Kan sering disebutkan tuh dan apa bahan adiktif lainnya benar kan, sekali, jadi benar. nah, Benar Bapak, insya Allah sih minggu depan itu ada dalam materi saya. Jadi ada sesi duanya Bu Iya, ya. jadi biar nonton, jahat ya. hari hari apa itu Bu? Besok Bapak di jam yang sama insya Allah. Hari Hari apa? Minggu, Besok hari Oh, Minggu jam di jam 4 yang oh, sama. sore. Jam yang sama. Oke. Berarti adiksi sesi 2 gitu Bu ya. Iya, saya sih cenderung kepada besok titelnya narkotika dan remaja karena kan saya di Oh, SMK gitu. ya kan. Jadi
lebih banyak anak-anak remaja yang kita handle. Walaupun sih kalau di lapas ini saya justru menghandle perempuan. Kalau perempuan kasusnya beda, lebih kepada mereka pengedar atau kurir gitu. Jadi penggunaan adiksinya justru memang agak sedikit berkurang sih gitu. Kalau selama ini Bu di SMK pernah tidak ada kasus anak-anak yang edik terhadap sesuatu negatif gitu? Oke, alhamdulillah sih ya Bu di Pengalaman Ibu sebagai guru SMK. baik. Alhamdulillah sih di sekolah saya, karena mungkin kebanyakan perempuan nggak begitu neko-neko ya Bu, bahkan tawuran aja tidak gitu kan ya. Saya bersyukur banget gitu kan. Jadi tugas saya agak santai sebagai guru BK. Ya belum pernah ada gitu, tapi ya itu saya dapatnya di luaran yang memang remaja yang tadi pernah saya ceritakan. Ada seorang remaja yang sudah stroke ya kan, karena memang dia pakai obatan itu ngacak apapun. Dia nggak paham bahwa misalnya yang tadi saya sebutkan antimo itu adalah obat yang cenderung menenangkan, sifatnya itu menekan ya kan. Dia campur dengan kopi yang sifatnya justru menggairahkan, membangkitkan. Jadi itu kan bentrok ya. Jadi syarafnya bingung mau bagaimana, akhirnya dia drop awal, dia tidak masalah, masih dia pikir nggak apa-apa, tapi dia tetap merasa enjoy dengan sensasi yang ada. Dia pakai, akhirnya dia stroke sampai lumpuh dan kemudian meninggal karena memang tidak bisa ditangani lagi seperti itu. Seperti itu. Tapi memang tidak bisa saya tampilkan biodata atau fotonya ya Bu ya, karena memang itu sifatnya rahasia bagi kami. Ya, barangkali Bapak Ibu silakan, waktu masih ada sekitar 8 menit lagi. Absensinya silakan, presensi maksud saya silakan diisi Bapak Ibu, jangan terlewat. Mungkin untuk menit-menit terakhir ini diberi kesimpulan oleh Ibu Marini mengenai materi kita hari ini. Oke, baik, kesimpulannya sih tadi saya sudah simpulkan bahwa yang perlu diingat di sini ya kan, walaupun adiksi bukan hanya pada penggunaan drug, tapi memang apa yang saya jelaskan itu cenderung ke arah penggunaan obat-obatan terlarang. Adiksi itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, butuh prosesnya tadi sudah dijelaskan. Awalnya coba-coba, ajakan teman, rasa ingin tahu yang tinggi, terus meningkat kepada penggunaan situasi-situasi tertentu. Ketika kumpul dengan teman-teman dia pasti menggunakan, dan ada yang penggunaannya sudah menjadi setiap hari bagi dia wajib walaupun hanya 1 kali dia pakai, dan kemudian menjadi adiksi ketika memang di dalam otaknya lagi ini tidak ada kegiatan lain kecuali ya kan sudah habis efek dari obatnya, yang dia cari adalah obat itu lagi untuk menimbulkan efek sensasi yang tadi gitu. Nah dari sini nggak ada jawaban yang pasti nih kenapa sih orang-orang menjadi pecandu ya kan, karena itu tadi ada yang coba-coba, ada yang pelarian dari suatu masalah, ada yang tadi karena dia tadinya menggunakan obat anti cemas, dia menikmati itu, dia pakai secara tidak terkontrol. Padahal kan obat anti cemas itu kan awalnya resep dokter gitu kan, tapi dia tidak mampu terkontrol. Akhirnya dia mencari cara bagaimana nih, cari dengan zat yang sama dia cari di luar, nggak pakai obat lagi. Tapi dengan mengetahui proses ya kan, proses terjadinya adiksi itu, dan kita menjalani hidup yang bernilai, yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan menginternalisasikannya ke dalam diri kita, itu merupakan cara yang terbaik untuk mencegah adiksi. Itu aja sih Ibu Bapak, mohon maaf jika kurang. Baik Ibu Marini, terima kasih atas pemaparannya hari ini, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi materi adiksi yang telah disampaikan oleh Ibu Marini sudah sangat jelas, beberapa pertanyaan pun sudah terjawab dengan baik. Saya selaku moderator yang memandu kegiatan di hari ini, alhamdulillah juga mendapat tambahan ilmu. Terima kasih Ibu Marini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan, karena
ini edisi perdana saya menjadi moderator. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengalaman saya juga. Saya kembalikan kepada host kita, Ibu Isni. Silahkan Ibu Isni. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rina sudah memandu acara kita yang luar biasa sore ini. Masya Allah ya, materi yang dipaparkan oleh Bu Marini menjadi wawasan ilmu yang baru buat saya dan membuat saya penasaran untuk bergabung berikutnya, yaitu besok kayak Bu Isni jam 4 sampai jam 5 lagi. Siap, terima kasih ya Bapak Ibu yang ya. Siap, ditunggu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir sore hari ini. Mohon maaf apabila dalam presentasi kami ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terutama dari saya pribadi ada kata-kata yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Tadi sudah ditutup ya oleh Bu Marina dengan udah ditutup oleh Bu Rina dengan kata hamdalah. Kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.